Mabes Polda Sulawesi Selatan, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Jenazah tadi tiba dengan menggunakan ambulans milik TNI setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari Posko Aju Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Dan saat ini yang Anda saksikan adalah keterangan pers yang akan disampaikan oleh pihak Polda Sulawesi Selatan. Kita simak bersama. Identifikasi. Kemudian saya sampaikan kepada rekan-rekan, sampai dengan saat ini kami belum bisa memberikan identitas secara jelas. Tetapi secara fisik mayat tersebut adalah perempuan. Tetapi karena perempuan ada 2, maka saya belum bisa mengidentifikasi. Nanti akan kita tunggu lebih lanjut. Kira-kira kapan nanti akan dicerahkan secara teknis mungkin oleh Pak Karudokpol atau mungkin Pak Kabidokes. Kemudian proses penyerahan nanti mungkin akan dijelaskan oleh dari Basarnas. Saya kira itu. Ada yang ditanyakan? Kondisi jenazah saya kira tidak perlu saya sampaikan. Yang tahu nanti cukup keluarganya. Oke, saya jawab langsung. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa kami di sini dari Mabes Polri selaku tim asistensi terhadap tim yang ada di Polda. Kemudian bersama dengan tim di Polda, kita sudah segera melaksanakan pemeriksaan tadi. Saat ini juga rekan-rekan sudah bisa melihat langsung dan kami pastikan bahwa kegiatan akan mulai saat ini, ya semaksimal mungkin kita laksanakan. Kami mengerahkan satu tim dengan kekuatan, ada 3 dokter forensik bahkan, kemudian ada dokter gigi forensik, kemudian ada staf-staf lain yang akan membantu di situ untuk identifikasi. Nah, adapun standar kami menggunakan di sini yang namanya standar DVI standar internasional bahkan, ya mengumpulkan, kalau rekan-rekan lihat tadi di sana, kita akan mengumpulkan ciri-ciri atau tanda-tanda postmortem. Sementara data antemortem, data sebelum kejadian atau data yang dilaporkan oleh keluarganya sudah kami kumpulkan sebelumnya, ya. Jadi nanti secepatnya itu kita kumpulkan, kita laksanakan namanya rekonsiliasi, pencocokan data. Ya, begitu cocok, kita berani pastikan, ya kita akan rilis. Tapi waktunya kapan? Saya ingin sampaikan di sini bahwa kecepatan bukan suatu prioritas. Yang kami jadikan prioritas adalah ketepatan. Kita tidak boleh salah mengembalikan jenazah kepada keluarganya. Ya, sekali lagi, ketepatan adalah yang utama. Karena baru saja berlangsung, perlu waktu. Mohon bersabar. Saatnya nanti mungkin kami tetap juga dengan Bapak Kabidumas, Kabidokes yang akan melaksanakan di sini akan memberikan keterangan yang data yang valid nanti setelah ada hasil pencocokannya. Saya kira itu terkait dengan saudara. Ya, saat ini sudah langsung bekerja itu timnya. Nanti kami serahkan kepada tim di sini, ya. Nah, biasanya sih itu kembali kepada tim setempat di sini. Kami selaku asistensi akan membantu pelaksanaan pencocokan itu, gitu. Ya, nanti mungkin bisa dijawab sama Pak Kabidumas terkait dengan pengembangan. Ayo, ada lagi? Kalau kami dari tim Mabes ada satu tim asistensi, ya satu dokter forensik, kemudian dokter spesialis forensik, kemudian satu dokter gigi forensik, kemudian ada satu staf yang ahli dalam pengambilan sampel DNA,
ya, dan staf pendukung lainnya. Itu dari Mabes. Saya kira dengan perkuatan itu, bantuan asistensi itu akan satu jenazah kita lakukan dengan baik. Nanti selanjutnya apakah kita akan terus di sini atau tidak, yang pasti kita yang satu ini pasti kita lakukan sebaik mungkin. Nanti seterusnya bisa dilanjutkan. Demikian harapan kami. Saya kira dengan fasilitas yang kami di rumah sakit ini sudah cukup bagus, ya. Kontainer untuk pendingin malah kita punya cadangan sebenarnya di luar, ya, bentuknya kontainer. Di dalam namanya mortuary chamber, itu bisa menampung berapa, ya, ya, bahkan semuanya katanya 15. Kemudian meja untuk pemeriksaan itu kita punya, kalau mau maksimal 3 meja bisa berjalan bersamaan, ya. Ada 3 meja bisa berjalan bersamaan. Sekiranya itu nanti akan kemungkinannya seperti itu, kami sudah siap. Saya kira itu sangat cukup, ya, ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai, ya, tim yang cukup berkompeten. Saya kira sudah cukup untuk mengantisipasi ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau masalah operasi nanti sudah disampaikan ya, sorry atas yang jelas pada malam hari ini sekitar pukul 22.40 saya selaku Direktur Basarnas menyerahkan korban, ini korban kedua yang kita temukan pada hari Minggu sore pukul 14.25 di kedalaman jurang 500 meter. Ini korban yang kedua. Jadi mungkin hampir 2 hari lebih kita berusaha mengangkat korban ini ke puncak Gunung Burusalaung. Tadi pukul 17.15 jenazah baru bisa sampai di puncak. Jadi ya mungkin rekan-rekan semua sudah tahu, sudah sering disampaikan kondisi medan yang membuat kita mungkin agak berat, dan hampir dari sejak ditemukan sampai dengan tadi siang itu di Medan hujan deras, dan baru berhenti tadi dari lapangan informasi sekitar pukul 16.30. Jadi ini korban kedua di kedalaman lereng 500 meter di bawah. Berhasil kita naikkan ke puncak tadi sampai di puncak Gunung Burusalaung pada pukul 17.15. Kemudian kita bawa jalan darat ke Poskotis di Tampu Bulu. Kemudian dari Tampu Bulu kita geser ke Polda. Sampai dengan tadi saya sampaikan tadi pukul 22.40 ini kami serahkan ke tim DVA dari Polda untuk dilanjutkan untuk identifikasi, Pak Nyoman. Mungkin itu yang saya sampaikan, sedangkan korban satunya yang kita temukan hari sebelumnya masih dalam proses kendalian juga sama, Medan juga. Ya kita berharap secepatnya bisa segera sampai ke rumah sakit untuk segera diidentifikasi. Itu. Intinya kami mohon doa restu rekan-rekan semua, semoga tugas yang masih terjadi bisa kami selesaikan dengan cepat. Itu aja. Jadi jalur baru yang untuk mayat kedua ini, jenazah kedua ini di Kabupaten Maros, itu aja? Ya, rencana yang di enggak, yang kedua ini, yang kedua ini siap di Guru, ya betul. Ya betul, demikian. Kalau posisi berarti ada jalur baru, peluang ada posko tambahan di situ, bagaimana? Posko tambahan? Posko tambahan untuk pencarian di sekitar Kabupaten Maros. Saya kira tidak ada, tetap kita menggunakan posko yang ada, cuma nanti akan berantai timbang terima di jalan dengan tim seru yang ada. Saya kira demikian, tim-timnya dibagi ya. Saya kira itu yang saya kira mungkin sudah disampaikan sore tadi di pos juga sama.
Saya kira tetap kita berusaha untuk yang prioritas untuk menyelesaikan satu korban lagi yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan besok juga sudah sampai ke Rumah Sakit Bayangkara ini untuk segera diidentifikasi. Kemudian kami juga masih punya beban untuk menyelesaikan sisa korban yang harus masih kami cari. Saya kira itu dari kami. Mohon doa restunya untuk semua. Semoga ini cepat terselesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu aja dari saya. Kami berusaha untuk menggunakan heli besok. Jadi kendalanya memang selama ini di samping kendaraan darat karena cuaca. Mungkin sudah sering disampaikan ya cuacanya mungkin rekan-rekan juga tahu semua. Dan sejak tadi siang kita sudah melakukan operasi OMC ya, dan mungkin besok pagi akan dilakukan lagi operasi modifikasi cuaca. Harapan kami besok pagi mungkin sampai siang cuaca cerah sehingga tanggung jawab yang harus kami selesaikan dapat kami laksanakan dengan baik, khususnya untuk menggeser satu korban yang masih di perjalanan dan mencari atau menyelesaikan sisa korban yang belum ditemukan. Masih ada 8. Itu ya, saya kira dari kami itu. Mohon doa restunya rekan-rekan semua, semoga apa yang menjadi tanggung jawab saya, kami, Basarnas dan seluruh kita masyarakat Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat malam. Sementara ini mungkin untuk temuan badan masih seperti kemarin dan berusaha untuk kita kumpulkan. Nanti juga mungkin akan, kalau badan akan kami serahkan ke tim KNKT yang lebih berwenang. Segini. Belum. Mungkin ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Nanti apabila ada perkembangan akan kita update kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.